Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat sehat yang diberikan kepada kita semua, sehingga hari ini kita masih bisa bertemu kembali dalam pelajaran bahasa daerah Makassar. Baiklah anak-anakku semua, hari ini materi kita adalah mengenal huruf lontara dengan tanda bacanya. Nah, anak-anakku, minggu lalu kita sudah belajar huruf lontara dengan tanda bacanya yang berakhiran A. Huruf lontara ini berjumlah 19 yang dimulai dengan huruf K, Ganga, Pa, Bama, Ta, Dana, Ca, Janya, Ya, Rala, Wa, Sa'a, dan diakhiri dengan huruf H. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari tanda penanda bunyi atau tanda sakra, atau biasa juga disebut dengan anak huruf lontara. Nah, tanda bunyi yang akan kita pelajari hari ini adalah tanda bunyi yang berakhiran I, U, E, dan O. Nah, di layar ini anak-anakku bisa melihat ya, untuk tanda baca I, tanda titiknya ada di atas, kemudian tanda baca U, titiknya ada di bawah, tanda baca E di samping kiri, tanda baca O ada di samping kanan, dan jika anak-anakku melihat ada tanda titik 3, itu artinya tanda titik atau tanda koma. Nah, contoh penggunaan tanda bunyi dalam huruf lontara anak-anakku bisa lihat di sini. Nah, di sini ada contoh huruf lontara dengan tanda bacanya. Nah, di sini ada huruf K, kemudian huruf K tanda baca I dengan titik di atas, kemudian K tanda baca U, titiknya di bawah, K tanda baca E, tandanya ada di samping kiri, kemudian Ko tanda bacanya ada di samping kanan, sehingga bacanya adalah Ka, Ki, Ku, Ke, Ko. Nah, kemudian contoh yang kedua ada huruf Ta, kemudian huruf T dengan tanda baca di atas, tanda titik di atas, kemudian tanda baca Tu, titiknya ada di bawah, tanda baca T, huruf Ta dengan tanda baca di samping kiri sehingga berbunyi T, kemudian Ta tanda baca O sehingga bunyinya menjadi To. Nah, setelah diberi tanda maka bacanya adalah Ta, Ti, Tu, Te, To. Kemudian contoh yang ketiga ada huruf A, kemudian huruf I dengan tanda titik di atas, kemudian huruf lontara A tanda baca U, titiknya di bawah, kemudian A tanda baca E, tandanya ada di samping kiri, dan A tanda baca O, tandanya di samping kanan, sehingga bacanya adalah A, I, U, E, O. Nah, anak-anakku, untuk lebih jelasnya bisa kalian lihat video berikut. Nah, di sini Ibu Guru akan memberikan contoh cara menulis huruf lontara yang benar ya. Contoh yang pertama adalah huruf K. Huruf K ini kita tebalkan garisnya. Kemudian huruf Q, garisnya sama ditebalkan, kemudian tanda titiknya jangan lupa ada di atas untuk huruf Q. Kemudian untuk huruf Q, nah kita tebalkan, kemudian titiknya ada di bawah. Kemudian huruf K, kita buat garisnya tebal, kemudian tanda di samping kiri untuk huruf K. Nah, kemudian untuk huruf Ko, kita buat garisnya lagi. Ingat ya, untuk huruf K, kedua garisnya harus tebal. Nah, kemudian tanda baca O di samping kanan.
sehingga bacanya adalah ka, ki, ku, ke, ko. Nah, kemudian contoh yang kedua adalah huruf ta. Ingat anak-anakku, untuk huruf ta garisnya tebal dari bawah ke atas, kemudian tipis dari atas ke bawah. Nah, ini adalah huruf T, titiknya ada di atas. Kemudian huruf tu, Ibu guru ulang lagi ya, tebal, kemudian tipis, kemudian tanda titik di bawah untuk huruf tu. Kemudian untuk huruf T, nah tipis, kemudian jangan lupa tandanya di samping kiri untuk huruf T. Kemudian untuk huruf to, kita buat huruf antaranya tebal, kemudian kita tarik tipis, kemudian tanda sebelah kanan adalah O. Jadi bacanya ta, ti, tu, te, to. Untuk contoh huruf yang ketiga, di sini ada huruf A. Nah, seperti ini. Kemudian untuk huruf I-nya kita tarik garis tebal, tipis, tebal lagi, kemudian tipis, tanda A, titiknya 1, kemudian titik di atas untuk bunyi I. Kemudian kita buat lagi untuk huruf U-nya. Titiknya ada di bawah untuk huruf U. Kemudian untuk huruf E, kita buat huruf antaranya, huruf A-nya dulu, kemudian tanda di sebelah kirinya. Nah, kemudian untuk huruf O, kita buat lagi huruf antara A dengan tanda baca O, sehingga bacanya adalah A, I, U, E, O. Kemudian contoh yang keempat, Ibu Guru, ya ini adalah huruf Ga. Kemudian untuk membuat huruf G seperti di atas, huruf Ga dengan tanda baca I, jadi huruf Ga dengan titik di atas. Nah, kemudian huruf Gu, huruf Ga dulu, kemudian tanda titiknya untuk huruf U adalah di bawah. Kemudian huruf G, huruf Ga dulu, titik, kemudian tanda baca sebelah kanan kiri. Kemudian huruf G, huruf Go, maaf Ibu Guru salah, ini huruf Go, huruf Ga dulu, kemudian tanda baca O. Nah, kemudian huruf Nga. Huruf Nga-nya ini tebal, kemudian tarik garis tipis. Jangan lupa titiknya ya untuk tanda baca I, titik di atas, kemudian tanda baca U, huruf Nga-nya titiknya di bawah. Ya, kemudian huruf Nge, tanda bacanya di sebelah kiri. Kemudian huruf Ngo, tanda bacanya sebelah kanan, sehingga bacanya adalah nga, ngi, ngo, ngengo, dan seterusnya. Nah, untuk latihan kita hari ini, anak-anakku silahkan menulis huruf lontara dengan benar. Ingat tebal tipis hurufnya. Kemudian beri tanda baca. Untuk tanda baca I, titiknya di atas, tanda baca U, titiknya di bawah, tanda baca E, tandanya di sebelah kiri, dan tanda baca O, tandanya di sebelah kanan. Nah, silakan anak-anakku menulis di buku latihan, mulai dari huruf K
diakhiri dengan huruf H. Nah, setelah ini ada materi lagi, yaitu melafalkan kosakata berdasarkan gambar. Nah, di sini kita bisa melihat huruf lontara dengan tanda baca yang bisa kita buat berdasarkan gambar yang ada. Nah, di sini anak-anakku bisa melihat gambar yang pertama adalah gambar meja. Untuk tulisan lontaranya ada huruf ma tanda baca E, kemudian huruf ja. Sehingga kalau dilafalkan menjadi mejang. Meja dalam bahasa Makassar adalah mejang. Nah, kemudian ada gambar kedua, gambar sendok. Sendok dalam bahasa Makassar adalah sikruk. Nah, tulisan lontaranya bisa kalian perhatikan, huruf sa tanda baca I, kemudian ra tanda baca U, sehingga bacanya adalah sikruk. Gambar yang ketiga adalah gambar garpu. Dalam bahasa Makassar, garpu adalah garapu. Jadi huruf ga dulu, kemudian huruf ra, kemudian huruf pa tanda baca U, sehingga jika dilafalkan menjadi garapu. Kemudian contoh berikutnya adalah gambar kerbau. Nah, kerbau dalam bahasa Makassar adalah tedong. Dalam huruf lontara bisa kita tuliskan huruf ta tanda baca E, da tanda baca O. Nah, di sini ibu guru lupa menambahkan tanda baca O, sehingga bacanya menjadi tedong. Di gambar berikutnya ada gambar buku. Buku dalam bahasa Makassar adalah bo-bo. Jika kita tuliskan dalam huruf lontara, maka tulisannya adalah huruf ba tanda baca O, kemudian huruf ba tanda baca O, sehingga bacanya menjadi bo-bo. Kemudian ada gambar sepeda. Sepeda dalam bahasa Makassar adalah sapeda. Dalam huruf lontara, kita bisa menuliskan dengan huruf sa dulu, kemudian huruf pa tanda baca E, kemudian huruf da, sehingga jika dibaca atau dilafalkan menjadi sapeda. Oke, di contoh berikutnya, di sini ada gambar pensil. Pensil dalam bahasa Makassar adalah potolo. Dalam huruf lontara bisa kita tuliskan huruf pa tanda baca O, ta tanda baca O, kemudian la tanda baca O, sehingga jika dibaca atau dilafalkan menjadi potolo. Nah, kemudian di gambar berikutnya ada gambar tas. Nah, di sini tas dalam bahasa Makassar adalah tasa. Nah, di sini ada tasa beru atau tas baru. Dalam penulisan huruf lontara, tasa dimulai dari huruf ta, kemudian huruf sa, kemudian huruf ba tanda baca E, ra tanda baca U, sehingga jika dilafalkan menjadi tasa beru. Kemudian gambar berikutnya ada baju. Baju dalam bahasa Makassar adalah baju. Nah, di sini adalah baju baru. Baju baru dalam bahasa Makassar adalah baju beru. Sehingga untuk penulisan lontaranya kita bisa menulis dari huruf ba dulu, kemudian ja tanda baca U, kemudian huruf ba tanda baca E, ra tanda baca U, sehingga jika dilafalkan menjadi baju beru. Nah, di sini anak-anakku bisa melihat ya contoh penggunaan tanda baca dalam huruf lontara Makassar. Nah, di gambar ini anak-anakku bisa melihat gambar pertama
ada orang yang sedang berjalan. Orang yang berjalan dalam bahasa Makassar, tau ajapa. Tau itu adalah orang, ajapa berjalan, sehingga jika dilafalkan menjadi tau ajapa. Tulisan lontaranya dimulai dari huruf ta, kemudian a tanda baca u, kemudian huruf a lagi, kemudian huruf ja, huruf pa. Jika dilafalkan menjadi tau ajapa. Kemudian gambar yang kedua, ada gambar burung yang sedang terbang. Dalam bahasa Makassar, burung adalah jangan-jangan. Ariba terbang, sehingga dalam tulisan lontara, burung terbang atau jangan-jangan ariba adalah huruf ja dulu, kemudian huruf nga, kemudian ja lagi, kemudian huruf nga. Bacanya adalah jangan-jangan, meskipun tulisannya jangan-jangan. Kemudian ariba huruf a dulu, kemudian ra tanda baca i, kemudian tambah huruf ba. Jadi pelafalannya adalah jangan-jangan ariba. Kemudian gambar berikutnya ada gambar ular. Ular dalam bahasa Makassar adalah ulara. Nah, di sini ada ular merayap, sehingga pelafalannya adalah ulara amalluru. Nah, ular amalluru artinya ular merayap. Dalam tulisan lontara, huruf a tanda baca u, kemudian huruf la, kemudian huruf ra, bacanya ulara, kemudian huruf a, huruf ma, huruf la tanda baca u, ra tanda baca u. Sehingga jika dilafalkan adalah ulara amalluru atau ular merayap. Nah, kemudian ada gambar ikan. Ikan dalam bahasa Makassar adalah juku. Nah, di sini adalah gambar ikan yang sedang berenang, sehingga bahasa Makassarnya adalah juku alange. Dalam tulisan lontara, kita tulis dulu huruf ja tanda baca u, ka tanda baca u, sehingga bacanya juku. Berenang, alange, huruf a dulu, kemudian huruf la, kemudian huruf nga tanda baca e. Jadi tulisannya juku alange. Nah, di sini Ibu Guru ada kesalahan sedikit ya. Di sini ada huruf la, huruf a setelah huruf la. Penulisan yang benar adalah huruf a, kemudian la, kemudian nga tanda baca e. Kemudian berikutnya ada gambar bebek. Nah, di sini ada bebek yang sedang berjalan beriringan. Dalam bahasa Makassar, bebek adalah kiti. Beriringan adalah arurung. Jadi dalam bahasa Makassar, bebek beriringan adalah kiti arurung. Dalam tulisan lontaranya, kiti, ka tanda baca i di atas, kemudian ta titik di atas, bacanya kiti, kemudian huruf a, kemudian ra tanda baca u, titiknya di bawah, ra tanda baca u, titiknya di bawah, aruru. Sehingga dalam pelafalan kiti arurung, tulisan lontaranya adalah kiti aruru. Ingat anak-anakku, dalam huruf lontara tidak ada huruf mati eng ya. Oke, kita lanjut lagi. Ini gambar berikutnya adalah gambar kodok. Kodok yang sedang melompat. Dalam bahasa Makassar, kodok adalah tingkoro, melompat a lumpa. Jadi dalam pelafalannya tingkoro a lumpa atau kodok melompat. Nah, dalam penulisan lontara, tingkoro ta tanda baca i di atas, kemudian ka tanda baca o sebelah kanan, kemudian huruf ra tanda baca o sebelah kanan, bacanya tikoro. Nah, meskipun dalam penulisan lontaranya tikoro, tetap lafalnya tingkoro. Kemudian
A lumpa, huruf A dulu, kemudian la tanda baca U, kemudian huruf pa. Jadi meskipun tulisannya A lupa, dalam pelafalan tetap A lumpa. Nah, kemudian ada gambar kuda yang sedang berpacu. Nah, di sini kuda bahasa Makassar adalah jarang, berpacu ameda. Sehingga dalam pelafalannya jarang ameda, artinya kuda yang sedang berpacu. Dalam penulisan lontara, jarang adalah huruf ja dulu, kemudian tambah huruf ra. Sehingga bacanya adalah dalam tulisannya jara. Kemudian huruf A, huruf ma tanda baca E. Di gambar ini tanda baca E-nya Bu Guru ada kesalahan ya. Nah, kemudian ada huruf da. Nah, di sini juga ada yang salah. Ibu Guru meralat. Jadi untuk jarang ameda tulisannya cuma huruf A. Nah, di sini huruf A, kemudian ma tanda baca E, kemudian huruf da. Jadi bacanya jarang ameda. Nah, kemudian ada gambar ayam yang sedang beradu. Nah, jangang dalam bahasa Makassar artinya ayam abate sedang berkelahi atau sedang diadu, sedang berlaga. Nah, di sini jangang abate atau ayam yang sedang berlaga, tulisan lontaranya huruf ja dulu, kemudian huruf nga, kemudian huruf A, kemudian huruf ba, kemudian huruf ta tanda baca E. Sehingga di sini meskipun tulisannya janga abate, tetap dilafalkan jangang abate atau ayam berlaga. Kemudian gambar berikutnya ada gambar anjing yang sedang melolong. Nah, di sini anjing yang sedang melolong bahasa Makassarnya adalah kongkong api lolong. Untuk menulis huruf lontara kongkong, huruf K dulu, K tanda baca O di samping kanan, kemudian K tanda baca O. Kemudian huruf A, huruf Pa tanda baca I, kemudian huruf La tanda baca O, huruf La tanda baca O. Sehingga tulisannya adalah koko api lolo. Meskipun tulisannya seperti ini, tetap dilafalkan atau tetap dibaca dengan benar kongkong api lolong. Nah, kemudian gambar terakhir adalah gambar tikus. Tikus dalam bahasa Makassar adalah balao. Nah, di sini ada tikus yang tenggelam, sehingga dalam bahasa Makassar balao lammasa. Penulisan kata balao dalam huruf lontara, huruf ba dulu, kemudian huruf la tanda baca O. Ibu Guru ralat huruf ba dulu, kemudian huruf la, kemudian A tanda baca O, sehingga bacanya balao. Kemudian huruf la, huruf ma, huruf sa, balao lamasa. Dalam pelafalannya balao lammasa atau tikus yang tenggelam. Nah, anak-anakku, materi kita sampai di sini. Untuk latihan kedua masih dikerjakan di buku latihan. Buatlah gambar yang ada di halaman 8 buku cetak bahasa daerah Makassar kalian. Lengkapi dengan tulisan lontara, Latin dan artinya sesuai gambar yang kalian lihat. Kemudian Ibu Guru minta kalian baca atau lafalkan dan divideokan. Paling lambat Ibu Guru tunggu hari Senin tanggal 10 Agustus 2020. Nah, untuk tugas kedua ini bisa gambarnya kalian gambar sendiri
atau boleh kalian fotokopi atau cari di internet, kemudian kalian tempelkan di buku, kemudian kalian memberi tulisan lontara Latin dan arti sesuai dengan gambarnya. Oke anak-anakku semua, sampai di sini pelajaran kita hari ini. Sampai bertemu kembali di pertemuan berikutnya. Lebih dan kurangnya Ibu Guru mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.